Hai teman-teman, bertemu lagi bersama Abi Satya. Di video kali ini kita akan pergi ke Drini Park. Drini Park adalah destinasi wisata baru yang terletak di dekat pantai Drini nih. Gimana keseruannya dan ada apa aja di dalamnya? Terus pantengin videonya ya, jangan di skip ya. Perjalanan kita lewati dari Jalan Bantul ya teman-teman. Dan di sini ternyata jalannya sangat menanjak. Jadi buat teman-teman yang kurang handal berkendara, mendingan jangan lewat Bantul ya. Atau untuk alternatifnya bisa melewati Jalan Wonosari. Tapi juga nggak begitu menakutkan juga kok. Sebelum kita sampai, kita harus melewati beberapa pantai. Mulai dari Pantai Baron, Pantai Kukup, dan Pantai Sepajang. Dan ya, sampailah kita di Drini Park. FYI, ini tempat masih baru banget buka ya teman-teman. Halo teman-teman, hari ini kita udah sampai di Drini Park yang baru aja dibangun nih di Jogja. Tepatnya di Gunung Kidul. Ikutin keseruannya kita yuk. Dari tempat parkir, kita perlu berjalan dulu naik menuju ke loket masuk. Ini dia untuk harga tiket dan wahana yang baru beroperasi. Begini suasananya di loket pembayaran Drini Park dan stafnya ramah-ramah banget. Oh ya, di sini untuk sistem di dalam tidak menggunakan uang cash ya, melainkan kita dipinjamkan kartu seperti ATM untuk berbelanja maupun bermain wahana. Dan untuk kartunya tenang aja bisa di-refund kok. Berapapun sisa saldonya, jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau ada sisa uang. Oke teman-teman, kita udah nggak sabar masuk nih. Yuk ikutin kita masuk ke Drini Park. Jangan di skip ya. Oke, sekarang kita sudah di dalam. Dari awal pertama kita masuk dari pintu sebelah sana, kita sudah disuguhkan oleh wahana bernama Skyride. Sepertinya menarik ya, kita bisa lihat pemandangan di sana, jadi ikutin kita yuk. Oke, tadi kan kita udah tanya sama masnya yang jagain, ternyata kita harus ngisi saldo terlebih dahulu. Kembali, saldo terlebih dahulu dan saldonya seharga tadi 15.000. Tapi untuk couple seharga 20.000. Sekarang waktunya kita ngisi dulu yuk. Maaf ya teman-teman, karena kita tadi top up-nya kurang banyak, jadi kita ini mau top up lagi untuk naik wahana Skyride. Oke guys, sekarang kita sudah naik dari Skyride-nya. Dan ini suasananya, bisa dilihat kita langsung menghadap ke pantai depan sana. Dan di bawah masih ada perosotan buat anak-anak. Tapi juga mungkin ada pembaruan lagi ya ini, soalnya ada bangunan-bangunan di bawahnya. Ini itu sih, apa namanya, enteng. Jadi kalau buat anak kecil ya itu cukup bisa gitu, tapi tetap harus diawasi dengan orang tua ya. Nah berikut ini masih ada pembangunan ya di bawah. Dan di sana kayaknya mau ya. Oh di sana udah ada keretanya teman-teman, jadi bisa naik nih. Tapi ya mungkin masih ada sedikit renovasi. Ternyata pas kita udah sampai tengah, lumayan menguras tenaga juga ya, walaupun enteng tapi ternyata rutenya tuh panjang. Memang kelihatannya aja deket tapi ternyata panjang itu. Jadi teman-teman harus siap tenaga ya buat mengayuh ini Skyride-nya. Ini dia sedikit cuplikan untuk keindahan Skyride-nya. Tadi udah mengelilingi tempatnya dan teman-teman udah lihat kan pemandangannya emang cantik banget. Tapi risihnya tuh di belakang kita tuh ada anak kecil yang nabrak sepeda kita. Jadi kan merasa kayak diganggu, tapi kan namanya anak kecil kan ya wajar. Saranku nih buat tempat ini ya dikasih 2 jalur biar kitanya bisa santai gitu, nggak keburu-buru atau digangguin lah sama anak kecil gitu. Sekarang kita lanjut ke wahana berikutnya. Selesai naik Skyride, kita ke kolam renangnya. Dan ya, ternyata masih tutup, belum buka. Ya udah yuk kita coba naik ke atas, ada apa ya kira-kira?
Oh ya teman-teman, di sini ternyata anginnya kenceng banget, mungkin ya karena tempatnya berdekatan dengan pantai. Dan sayangnya lagi ada kafe yang masih tutup, padahal kalau dilihat sih kayaknya besok bakal bagus banget dan rame nih kafenya. Karena pemandangannya bisa teman-teman lihat sendiri langsung ke pantai sambil menikmati sunset. Dan ini gedung yang akan kita datangi, tapi nanti ya. Oke, di atas kafe tadi ada tempat spot foto nih. Dan ingat ya teman-teman, alas kaki harus dilepas. Untuk pemandangannya sama kayak yang di bawah tadi, cuman bedanya di sini untuk spot foto. Nah, ini tempat yang kedua, yaitu ada tempat spot foto. Jadi teman-teman bisa ke sini, yaitu ada balon udara. Yang kedua ada mobil yang temanya camping-camping gitu. Yang ketiga ada tulisan ini. Dan selanjutnya ada spot selfie. Yang terakhir ada pintu kaca. Yuk kita ke tempat selanjutnya yuk. Oke teman-teman, ternyata hanya ada 2 tempat yang bisa kita kunjungi, yaitu Skyride dan tempat spot foto tadi. Ya udah deh, kita coba ke gedung yang tinggi tadi buat icipin makanan dari Dreamy Park. Nah, setelah beberapa menit kita berjalan mengelilingi Dreamy Park, nah karena kita udah mulai lelah, jadi kita mampir ke restonya, yaitu di bagian paling pojok dari tempat ini. Nah, di sini kita ada pesan mac and cheese. Yang kedua kita pesan nasi goreng kampung. Dan ini minuman kita ada Chocobis dan mineral water. Gimana rasanya? Kita cobain yuk. Nah, yang pertama kita mau cobain minumannya. Ini untuk menunya tadi namanya Chocobis ya. Manisnya tuh pas. Dan buat teman-teman yang nggak terlalu suka manis, ini cocok dulu. Ini cocok. Nah, untuk yang kedua kita mau nyobain mac and cheese. Nah, untuk penampakannya seperti ini ya teman-teman. Wow, sangat menggoda kan? Ayo kita cobain dulu. Ini kita ambil sendok ya. Cobain deh ini. Sip, teman-teman yang suka keju pasti suka ini deh. Nah, untuk yang terakhir kita coba ini nasi goreng kampungnya. Bisa dilihat plate-nya seperti apa. Nah, wow, apalagi kita dapat bonus kerupuk nih, enak buat kriuk-kriuk. Tapi kita singkirkan dulu, kita coba nasi gorengnya. Rasa ayamnya tuh rasa banget di bumbunya itu loh, yang bikin wah, yang dari nasi gorengnya ini. Dan next, kita mau kemana? Jangan di skip ya teman-teman. Dan ya, ini saatnya aku mau refund uang dari Dreamy Park tadi ya. Yang udah aku bilang mau saldo berapapun kalau di kartu masih ada bisa diambil kok. Dan untuk caranya sangatlah mudah sekali. Teman-teman hanya tinggal membawa kartu yang tadi diberikan di loket dan bilang mau refund. Nanti tinggal dikasih deh uangnya. Gampang kan? Oh ya, sebelum kita selesaikan perjalanan kali ini, kita coba wawancara yuk mengenai Dreamy Park. Permisi Bapak, dengan Bapak siapa? Perkenalkan, saya Anja dari Asisten Manajer Marketing. Oh ya, baik Pak. Di sini kita ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan ke Bapak. Apa Bapak berkenan? Boleh banget. Oh, baik, pertanyaan yang pertama. Dari wisata ini konsepnya seperti apa sih Pak? Oke, Dreamy Park itu adalah konsep wisata all in one yang dapat dinikmati dari semua golongan, baik dari anak-anak, remaja maupun dari orang tua. Begitu. Oh, berarti emang tujuannya emang semua orang bisa kesini gitu ya Pak? Betul. Dari segala umur gitu. Betul. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, tujuannya didirikan wisata ini tuh apa Pak? Oke, kami mendirikan wisata Dreamy Park ini salah satunya untuk memajukan pariwisata di daerah Yogyakarta, terutama di Gunung Kidul, karena Gunung Kidul sendiri mempunyai banyak potensi-potensi wisata yang harus digali, dan salah satunya di Dreamy Park ini. Dan kami terus akan membangun
untuk menambah dan mewarnai pariwisata yang baru di Gunung Kidul, terutama di Yogyakarta. Berarti emang sengaja dibangunnya di Gunung Kidul gitu ya, Pak? Betul. Nah, berikutnya ada pertanyaan yang ketiga. Kenapa Bapak memilih lokasinya yang jauh dari kota nih, tepatnya di Gunung Kidul? Nah, jadi begini, dari lokasi kami, kenapa di daerah Drini, karena di Drini itu salah satu pantai yang paling unik. Ya. Karena cuma ada di daerah sini yang mempunyai Pulau Drini. Jadi yang lain tuh nggak ada. Jadi kita nanti bisa naik ke atas, bisa melihat langsung Pulau Drininya. Dan kenapa alasan Gunung Kidul? Untuk ke depan, Gunung Kidul nanti akan semakin maju dan bisa menjadi persaingan pariwisata yang lebih besar sama dengan Bali. Oh iya, Gitu. emang tujuannya Iya. seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih Bapak, kan kita udah keliling-keliling dan ada beberapa tempat yang masih direnov dan belum dibuka. Nah, itu targetnya untuk selesainya hingga sampai semuanya ini buka semuanya itu kapan? Kalau di wisatanya sendiri, target kami Agustus sudah buka, dan ada satu wahana yang nanti akan dibikin lagi. Dan juga tahun depan, setelah ini semua selesai, tahun depan kita akan bangun juga villa dan glamping. Jadi semuanya ada konsep di mana ada tempat istirahat, ada resto, ada wahana, dan semuanya jadi apa ya? Yang saya katakan tadi, konsep all in one nanti akan ada di sini. Berarti Gitu. lokasinya dekat-dekat semua gitu ya Pak? Betul. Sehingga tidak memisahkan orang-orang yang mau berkunjung gitu. Betul. Oh ya, baik Bapak, terima kasih Ya, atas waktunya mau terima menjawab kasih. pertanyaan dari kita. Oke, sekian dari kunjungan kita di Dream Park, seru banget kan? Dan karena kita udah tanya-tanya dengan bapaknya tadi, untuk buka full semuanya itu ternyata bulan Agustus. Jadi teman-teman yang mau lihat semuanya, datanglah pada bulan Agustus. Nanti bulan Agustus kita kesini deh. Yang setuju komen ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan see you on the next video. Bye-bye.